Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Elis Prikasmoro. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Dengan program studi agribisnis tanaman di Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 229034495003. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai penilaian unjuk kinerja dengan materi penanganan pasca panen tanaman perkebunan dengan model pembelajaran PJBL di kelas 11 SMKN SPP Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Untuk itu, mohon kritik, saran untuk pembelajaran yang saya lakukan. Silahkan menonton video pembelajaran yang saya tayangkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran. Enak. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa untuk mendapatkan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita Fajar. Silakan Fajar ke depan untuk dapat memimpin doa. Semua siap? Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan Fajar duduk kembali. Anak-anak, Ibu akan bersensi dulu ya, melihat kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris Intan. Siapa teman yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah dapat hadir. Selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Penentuan saat panen tanaman perkebunan. Iya, penentuan saat panen tanaman perkebunan. Beri aplaus kawannya dulu, Nak. Oke. Coba si Mutia. Apa saja
pembelajaran kita hari ini, yaitu menerapkan teknik penanganan pasca panen tanaman perkebunan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tanaman perkebunan melalui diskusi dengan baik. Berikutnya, tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi produk yang dipanen melalui diskusi dengan baik. Berikutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mempertimbangkan hal-hal dalam menentukan cara pengangkutan melalui diskusi dengan baik. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah peserta didik dapat menyimpulkan teknik penanganan pasca panen tanaman perkebunan melalui diskusi dengan baik. Oke, baik, tadi sudah tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Kemudian ada beberapa kriteria penilaian pada pembelajaran kita. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan, ya. Kemudian yang kedua ada penilaian psikomotor atau keterampilan, dan yang ketiga ada penilaian sikap. Jadi harapan Ibu kalian tetap bersemangat supaya kita dapat memenuhi semua dari tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Dan Ibu akan menyampaikan KKM kita adalah 75. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Berikutnya Ibu akan memberikan acuan, ya, pada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak nanti Ibu bentuk menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti ada proyek, ya. Ada proyek yang harus kalian kerjakan. Setiap kelompok masing-masing terdiri dari 4 anak, ya. Nanti kalian mengerjakan proyek tentang teknik penanganan pasca panen tanaman perkebunan, khususnya kakao, ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti, ya. Anak-anak mohon diperhatikan, diamati video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Diperhatikan ada video lanjutan, kalian amati video yang Ibu tampilkan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Baiklah, Ibu mulai pada mata pelajaran panen dan pasca panen tanaman perkebunan. Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan pemanenan tanaman perkebunan kita dapat menggunakan gunting seperti ini dan ember atau tempat yang lain tergantung kebutuhan yang kita butuhkan. sekarang Ibu mau bertanya pemahaman kalian tentang video pembelajaran tadi. Sebetulnya apa sih kegiatan penanganan pasca panen itu? Mana? Kegiatan penanganan pasca panen adalah, ada yang bisa? Iya, jadi kegiatan penanganan pasca panen itu merupakan suatu kegiatan, ya, mulai dari pemanenan produk hasil pertanian, ya, sampai dapat siap menjadi bahan baku, termasuk di dalamnya juga ada kegiatan pengangkutan. Di sini ada beberapa gambar tentang kegiatan penanganan pasca panen.
Ibu katakan kegiatan penanganan pasca panen merupakan kegiatan pemanenan sampai disiapkan menjadi bahan baku, ya. Termasuk di dalamnya ada kegiatan pengangkutan. Menurut kalian, coba diamati. Ada beberapa kegiatan penanganan pasca panen tanaman perkebunan ini. Yang pertama ada komoditi kopi. Yang kedua ada komoditi kakao. Yang ketiga ada sawit. Menurut kalian, dari 3 komoditas yang berbeda ini, ya, dari 3 jenis komoditas yang berbeda ini, apakah kegiatan penanganan pasca panennya dari setiap produk komoditas ini sama? Beda. Beda. Mengapa berbeda? Karena ini dengan karakteristik setiap tanaman berbeda. Iya, dihapus, Pak. Karena setiap komoditas, jenis komoditas mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya, perhatikan. Berikutnya, kita tahu bahwa kegiatan penanaman pasca panen itu meliputi pemanenan, kemudian siap untuk menjadi bahan baku dan distribusikan. Ini hubungannya dengan pengangkutan menjadi produk jadi atau siap jadi. Kemudian untuk apa sih tujuan penanganan pasca panen itu dilakukan? Ada yang tahu? Kita tahu bahwa hampir semua jenis komoditi pertanian itu bersifat mudah rusak. Ya, untuk itu kita akan membuat bagaimana tujuan penanganan pasca panen untuk setiap komoditas itu menjadi produk yang bernilai tinggi. Ya, yang secara umum dilakukan itu dengan cara penjemuran atau dikeringkan. Jadi walaupun kopi, kakao itu dapat dilakukan dengan penjemuran atau dikeringkan dengan menggunakan mesin. Ya. Di sekolah kita sudah ada mesin namanya untuk pengeringan kopi. Ya. Di negara-negara berkembang juga itu sudah teknologi sudah lebih canggih, menggunakan teknologi pengeringan dengan kapasitas yang sangat besar. Faktor yang mempengaruhi hasil produk dari penanaman pasca panen tadi apa? Yang pertama adalah faktor pra panen. Faktor pra panen itu faktor
sortasi buah. Berikutnya pemeraman buah atau penyimpanan buah. Jadi buah yang sudah disortasi tadi ya, disortasi kita pilih ya yang siap dipisahkan dari buah yang kadang-kadang keadaan di lapangan itu ada yang sudah siap matang semuanya, ada yang sudah hijau kekuningan, itu kita sortasi dulu. Buah yang siap kita kupas ya, kemudian kita perang dulu. Setelah diperang kita dimasukkan dalam karung ya atau ditutup, baru kita pemecahan buah. Setelah pemecahan buah, berikutnya kita keluarkan buah dari bungkus atau kulit kakaonya. Kita ambil biji kakaonya tadi, kemudian kita fermentasi beberapa hari. Fermentasi bisa menggunakan tempat seperti, nah ini dia, dengan kotak kayu. Setelah fermentasi maka kemudian dicuci, perendaman dan pencucian biji, baru dikeringkan. Berapa kadar air itu kita tahu? Itu kurang lebih 7,5%. Berikutnya setelah kita keringkan kita sortasi lagi, kita pilih lagi ya. Kemudian grading pengelompokan dari biji kakao yang kering tadi kita kelompokkan berdasarkan kelas mutu. Ada mutu A, kemudian AA, B, C dan S. Jadi pengelompokan mutu itu ya, kalau AA itu biasanya apa? Dia jumlah dalam 1 gram itu ada, dalam 100 gram itu ada 85, seperti itu ya. Setelah itu baru dikemas dan disimpan ya. Demikian materi yang bisa sementara bisa sampaikan. Kalau ada ini yang ditanyakan anak-anak silahkan. Sekarang anak-anak kalian membentuk diskusi ya, setiap kelompok terdiri 4 orang. Ayo boleh dimulai. Dibaca dulu LKPD-nya.
Setiap siswa mengisi lembar RKPD. Sekarang masing-masing kelompok kita sudah masuk tahap penguji hasil, ya. Masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari proyek yang telah kalian lakukan tentang teknik penanganan pasca panen. Ayo, kelompok 2, 3, dan 4 diperhatikan temannya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Yang kuat suaranya. penanganan pasca panen tanaman kakao yang akan dibacakan oleh Akmal. Yang pertama, jelaskan apa saja tujuan penanganan pasca panen tanaman perkebunan. Kelompok yang lain diperhatikan. 1. Untuk menaikkan kualitas suatu produk. 2. Menaikkan nilai jual. 3. Mencegah susut bobot. 4. Memperlambat perubahan kimia pada produk. 5. Melindungi produk dari kontaminasi bahan asing. Ya, yang serius. Ya, terus. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi produk yang dipanen. Ya. Faktornya yaitu faktor prapanen, antara lain iklim, Ya. pemilihan varietas, pemilihan buah, nutrisi, dan faktor lingkungan. Ya. Berikutnya. Yang ketiga, jelaskan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan cara pengangkutan. Ya. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengangkutan? Yang pertama, cara pengangkutan. Habis itu cara pengangkutan, Ya. iklim, karakteristik tanaman. Iya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang hasil proyeknya tolong dijelaskan. Bagaimana penanganan pasca panen tanaman kakao? Langkah pertama, penanganan pasca panen tanaman kakao. Perhatikan kelompok 4. Pemanenan dan sortasi tanaman kakao. Kedua, pemeraman buah. Ketiga, pemecahan buah. 3, fermentasi. 4, fermentasi. 5, perendaman buah dan pencucian biji. 6, pengeringan biji. 7, sortasi dan pemotokan. Grading biji kering. 8, pengemasan dan penyimpanan biji. Iya, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang penanganan pasca panen tanaman kakao yang akan dibacakan oleh tujuan penanganan pasca panen tanaman perkebunan. Tujuan utama dari penanganan pasca panen adalah mencegah dan baca bobot perlahan perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kerusakan fisik, penyimpanan pada pasca panen yang sangat penting dalam mempertahankan kualitas hasil pertanian. Teknik penanganan pasca panen tanaman kakao: pemanenan buah, sortasi buah, pemecahan buah kakao, fermentasi biji kakao, pencucian hasil fermentasi, penjemuran biji kakao, sortasi biji kakao, pengemasan biji kakao. Ya. Selanjutnya bisa dijelaskan hasil proyek dari penanganan pasca panen tanaman kakao. Penanganan pasca panen tanaman kakao yang pertama adalah pemanenan buah kakao, yang kedua sortasi buah kakao, yang ketiga pemecahan buah kakao, yang keempat fermentasi biji kakao, yang kelima pencucian hasil fermentasi, yang keenam penjemuran biji kakao, yang ketujuh sortasi biji kakao, dan yang ke-8 pengemasan biji kakao. Iya, terima kasih. Bagaimana, ada yang menanggapi kelompok 4 ini sepertinya yang trio ya, kelompok 4. Jelaskan apa saja tujuan penanganan pasca panen tanaman perkebunan. Mencegah susut bobot, memperlambat perubahan kimia yang tidak diinginkan, mencegah komunitas bahan dan mencegah kerusakan
Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi produk yang dipanen, yaitu genetik, Ya. jelaskan hal yang diperlukan dipertimbangkan dalam menentukan cara pengangkutan. Ya. 1. Pembatasan kapasitas angkut. 2. Pengaturan jadwal yang baik. 3. Pengaturan muatan yang baik. 4. Pemeliharaan alat angkut. 5. keamanan pengangkutan. Iya. Betul. 4. Jelaskan teknik penanganan masalah penanaman kakao. Kuat suaranya dengar Kak. Panen dan sortasi kakao. 1, 2. Pemeraman buah. 3. Pemecah buah. 4. Fermentasi biji. 5. Perendaman dan pencucian biji. 6. Pengeringan biji. 7. Sortasi dan pengampungan biji kering. 8. Pengemasan dan penyimpanan biji. Ya. Coba diperhatikan. Dari kelompok 3. Nah, coba kalian perhatikan dari kelompok 3. Setelah ada panen, kemudian sortasi buah kakao, kemudian pemeraman buah, pemecahan buah, kita lanjutkan dengan apa? Pengupasan buah, baru fermentasi, kemudian perendaman atau pencucian, berikutnya pengeringan biji, dilanjutkan dengan sortasi dan pengelompokan atau grading, berikutnya baru pengemasan dan penyimpanan biji kakao. Sudah cukup bagus ya, nanti bisa ditambahkan di poin yang ketiga. Oke, sudah cukup bagus. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Mencegah susut bobot, memperlambat pertumbuhan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing dan mencegah kerusakan fisik. 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi produk yang dipanen. 1. Faktor genetik, pemilihan atau seleksi kultivar bagi tanaman yang diperbanyak dengan benih, khususnya tanaman semusim, sedangkan bagi tanaman tahunan biasanya sangat tergantung pada pemilihan jenis batang bawang dalam pengadaan atau persiapan bibit. Faktor lingkungan perpanenan, unsur iklim seperti suhu, cahaya, angin, curah hujan, dan polutan kondisi budidaya bercocok tanam seperti Kelompok 1 diperhatikan dulu. jenis tanah, penyediaan harga air, pemakaian mulsa, pemangkasan, penjarangan luar dan atau rumah, dan penggunaan bahan kimiawi. Pemanenan, aspek yang merupakan faktor penting terkait dengan pemanenan adalah teknik panen, tingkat kemapanan dan atau kemasakan dan perkembangan fisiologis tanaman. Perlakuan pasca panen, metode penanganan periode antara panen dengan saat dikonsumsi, dan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan relatif, dan komponen atmosfer. Nomor 3. Jelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan cara pengangkutan, yaitu pengaruh iklim atau cuaca, tenaga kerja, dan sarana jalan. Ya. Selanjutnya hasil dari proyek tentang penanganan. Nah, perhatikan kelompok 4. Penanganan pasca panen tanaman kakao. 1. Panen, 2. sortasi buah, 3. pemecah buah, 4. pengeringan alam muatan, 5. pencucian, 5. fermentasi, penuntasan, sortasi, dan penyimpanan. Iya. Bagaimana Nak? Kalian tanggapi hasil dari kelompok 4. Coba diperhatikan. Kelompok 1, menurut kelompok 1 bagaimana? Sudah pas kah? Sudah bagus.
mengumpulkan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan hasil LKPD kalian. Silakan anak-anak mengumpulkan LKPD-nya. Di sini kita bersama-sama, Ibu dan kalian akan merefleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan dari awal. Ya, yang pertama adalah tadi tentang bagaimana tujuan dari penanganan pasca panen tanaman perkebunan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. meningkatkan dan mempertahankan mutu. Berikutnya menurunkan kehilangan hasil atau susut hasil. Yang ketiga dalam pengangkutan hasil. iya, menurunkan dalam memudahkan dalam pengangkutan hasil. Yang keempat, Meningkatkan efisiensi proses penanganan pasca panen. iya, meningkatkan proses efisiensi dalam penanganan pasca panen. Yang kelima, Meningkatkan nilai hasil. meningkatkan nilai tambah hasil. tambah hasil. Yang kelima, Meningkatkan daya saing hasil. meningkatkan daya saing hasil. Nah, itu adalah tujuan dari penanganan pasca panen tanaman perkebunan. Berikutnya, dari tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi, kita dituntut untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi produk. Iya, kondisi produk yang dipanen. Yang pertama, faktor prapanen. Faktor prapanen tadi apa? Pemilihan varietas. Iya. Yang kedua, faktor lingkungan. Itu ada badan. Yang ketiga, faktor transportasi atau pengangkutan. Bagaimana? Jarak yang jauh harus diperhatikan apa itu alat pengangkutannya, disesuaikan dengan jenis atau karakteristik dari tanaman yang akan dipanen. Kemudian yang keempat, iya, faktor hama dan penyakit. Berikutnya, tujuan yang ketiga tadi, kita dituntut untuk dapat mempertimbangkan, ya, kita harus dapat mempertimbangkan hal-hal dalam menentukan apa? Pengangkutan. Yang pertama apa? Jarak tempuh. Jarak tempuh, Sarana dan prasarana. sarana dan prasarana, Iklim atau cuaca. faktor iklim dan cuaca. Kemudian jarak, iya, cara pengangkutan dan kesesuaian alat yang digunakan dalam pengangkutan. Dan yang terakhir, bagaimana teknik penanganan pasca panen tanaman perkebunan khususnya kakao. Kita mulai dari pertama buah yang sudah kita sortasi, ya, buah yang sudah kita sortasi, kita pilih. Buah kakao yang kita pilih kita sortasi. Kemudian yang mana? Pemeraman. Ya, jadi pertama adalah sortasi buah, kemudian pemeraman, dimasukkan di dalam karung atau ember, ditutup. Kemudian yang ketiga baru pemecahan buah. Nah, pemecahan buah itu berarti kita ambil dari buah, kita pecah, ya, kita ambil biji kakao tadi, kemudian kita buang kulit atau plasentanya, kemudian baru dilakukan fermentasi. Kemudian setelah fermentasi baru pencucian, baru selanjutnya penjemuran. Setelah itu sortasi biji, betul. Berikutnya sortasi biji, terus pengemasan dan penyimpanan. Masya Allah, ya. Jadi itu tadi pembelajaran kita
kegiatan pemanenan teknik penanaman tanaman coklat. Sampai di sini pertemuan kita, ya nak. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Ya, sebelum kita tutup